Bismillah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Siti Mariam dan teman saya Ayu Sri Rahayu dan Nisa Sukriyah akan menjelaskan tentang Asset and Liability Management, tentang produk pembiayaan bank syariah ijaroh, ijaroh mutahiyah, dan mitamlik dan qard. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk pembiayaan bank syariah akad ijaroh. Berdasarkan beberapa pengertian ulama, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad ijaroh dimaksud terdapat 3 unsur pokok, yaitu pertama unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Yang kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul. Dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan berupa kerja dan ujroh atau upah menurut Said Sabiq. Ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian atau penjualan manfaat, di mana ijaroh ini adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Sedangkan jika terjadi pengalihan hak milik maka disebut dengan ijaroh wa iktina atau ijaroh mutahiyah bitamlik. Nah, di sini ada beberapa yang dijelaskan seputar tentang ijaroh yang dari bentuk, manfaat, berakhirnya akan ijaroh, dan lain-lain. Yang pertama ada bentuk pembiayaan ijaroh. Terdapat 4 unsur yaitu jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan. Yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Yang ketiga, akad ijaroh dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Yang keempat, aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Dan kedua, ada manfaat ijaroh, yaitu manusia yang bersifat khusus atau khas dan manusia yang bersifat umum atau mustarik. Sedangkan manfaat ijaroh barang atau jasa, yaitu ijaroh benda yang tidak bergerak atau ukor. Yang kedua, ijaroh kendaraan atau kendaraan tradisional maupun modern. Yang ketiga, ijaroh barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan seperti baju, perabotan, dan tenda. Terus ada berakhirnya akad ijaroh, yaitu meninggalkan salah satu pihak yang melakukan akad menurut Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama akad ijaroh bisa berpindah ke ahli waris. Yang kedua, ikalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga, rusaknya barang yang disewakan. Dan terakhir, telah selesainya masa sewa kecuali ada udur. Nah, selanjutnya ada jenis ijarah dalam hukum Islam. Terdapat 2 unsur, yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir. Pihak pekerja disebut ajir. Upahnya disebut ujroh. Bentuk ini banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan. Yang kedua ada ijaroh yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tersebut kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Pihak yang menyewa atau lesi disebut mustajir. Pihak yang menyewakan atau lesor disebut mu'jir, mu'ajir. Nah, di sini juga ada praktek ijaroh. Terdapat 2, yaitu al-ijaroh atau operational lease, dan yang kedua ijaroh wa iktina financial lease. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Al-ijaroh operational lease, ahli hukum Islam mendefinisikan dengan menjual manfaat kegunaan jasa dengan bayaran yang ditetapkan bank syariah, mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk dalam bentuk pembiayaan.
Nah, yang kedua ada ijarah wa iktina financiales. Ini merupakan bentuk lain dari ijarah di mana persewaan diikuti oleh kepemilikan barang oleh nasabah. Ijarah jenis ini pada saat sekarang dikenal dengan ijarah mutahiyah bitamlik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ijarah mutahiyah bitamlik. Di sini untuk pengertian ijarah mutahiyah bitamlik yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Bentuk ini hampir sama dengan ijarah murni. Perbedaannya terdapat pada pengalihan kepemilikan atau tidak. Nah, di sini untuk bentuk alih kepemilikan MBT terbagi menjadi beberapa. Di sini ada 4. Yang pertama, hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa. Yang kedua, harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Yang selanjutnya, harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen. Yang terakhir, bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Nah, di sini juga perbedaan leasing atau sewa beli dengan mutahiyah bitamlik. Di sini, walaupun secara konsep IMBT sama dengan leasing atau sewa beli, tetapi terdapat perbedaan dalam peralihan hak pada akhir masa sewanya. Dalam perjanjian sewa beli, pada akhir masa sewa terdapat suatu nilai tebus tertentu yang memberikan opsi bagi penyewa untuk menebus kepemilikan atas barang yang disewa dengan mekanisme jual beli. Sedangkan dalam MBT, peralihan digunakan dengan akad hibah. Selanjutnya, prinsip pembiayaan ijarah. Di sini untuk prinsip pembiayaan ijarah sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, bisa menggunakan hadiah. Yang kedua, bisa menggunakan penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa. Yang ketiga, penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad. Yang keempat, penjualan secara bertatap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad itu tersendiri. Selanjutnya yaitu dasar falsafah ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sini terbagi menjadi 4 untuk dasar falsafah ijarah ini. Yang pertama, transaksi bagi hasil berbentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa atau sewa beli berupa ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Dan yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard. Nah, di sini juga selain dasar falsafah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21, di sini juga ada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09 tahun 2000. Di sini untuk ijarah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, rukun dan syarat ijarah. Yang kedua, ketentuan objek ijarah. Dan yang ketiga, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa. Nah, selanjutnya di sini ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27 Tahun 2002 yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang keempat,
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ya, selanjutnya yaitu untuk perbedaan jual beli murabahah dengan IMBT. Secara hukum perbedaannya adalah saat peralihan kepemilikan tersebut berakibat juga pada saat terjadinya peralihan resiko. Dalam skema murabahah, peralihan hak terjadi di awal akad. Selanjutnya, Bank Syariah memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengansur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam pembukuannya, barang yang dibeli dapat dibukukan sebagai aset nasabah apabila terjadi resiko selama masa cicilan. Pengertian qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Menurut para ahli, menurut pengikut madhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Yang kedua, menurut madhab Maliki mengatakan qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau tersimpai. Yang ketiga, menurut madhab Hambali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang, siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu, dan kembalian sesuai dengan pandangannya. Dan yang keempat, menurut mazhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu yang kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Unsur-unsur akad qard. Pertama, pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Rukun dan syarat qard. Yang pertama, akid. Ialah orang yang berakad. Dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta. Dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta. Yang kedua, maqud alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda dalam arti setiap perikatan dalam akad al-qard harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi. Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, maudu al-akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat, sigot al-akad ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang kuat dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Praktek akad qard dalam perbankan Islam. 1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produksi yaitu al-qardul hasanah. Yang keempat, sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat.
seperti compensating, balance, dan factoring. Sumber dan akord. Akord yang pertama, akord diperlakukan untuk keuangan nasabah secara cepat dan jangka pendek. Yang kedua, akord yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, dana sedekah, akad kord. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talang jangka pendek. Yang kedua, akord al-hasan juga merupakan salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Yang keempat, risiko al-qard terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.